Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan Ramadan adalah momentum kita memperbaiki amalan-amalan kita, yang mana di bulan Ramadan ini bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan, bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah, bulan yang dipenuhi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal-amal soleh, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan ini. Siapakah di antara orang yang merugi di dalam bulan Ramadan? Yang pertama yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang menganggap bulan Ramadan sebagai bulan biasa saja. Tidak ada istimewanya, tidak ada kelebihannya. Sungguh mereka orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mendapati bulan Ramadan hanya dengan hati yang biasa saja, sungguh mereka termasuk orang yang merugi. Padahal bulan Ramadan ini adalah momentum kita memohon segala rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, memohon segala kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang harus kita tingkatkan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada diri perilaku tidak baik, menjadi baik seperti dari tidak berjilbab kemudian berjilbab, dari yang tidak salat kemudian rajin salat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun jika selesai Ramadan, manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab dan tidak lagi ke masjid hingga meninggalkan salat. Karena itu, berusahalah untuk tetap beristiqomah mengamalkan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan, dan tetap kita amalkan di 11 bulan yang lainnya agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang merugi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa yang hanya menahan haus dan lapar belaka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, terkecuali hanya menahan haus dan lapar semata. Mereka berpuasa akan tetapi tidak mampu menjaga mulutnya, menggunjing orang, memfitnah, membicarakan keburukan orang lain, menyakiti orang lain. Mereka berpuasa akan tetapi berbohong,
dan melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, maka orang-orang tersebut adalah orang yang merugi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang berpuasa, siangnya digunakan hanya untuk tidur, malam harinya digunakan untuk bergadang. Padahal masih banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, seperti halnya sholat berjamaah, tadarus Al-Quran. Di siang harinya kita bekerja, di sore harinya kita membaca Al-Quran, kemudian di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, berzikir. Maka manfaatkanlah setiap momen waktu di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan amal-amal soleh, agar kita tidak menjadi orang yang merugi selama di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kelima, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tetap melakukan kemaksiatan, melakukan dosa di bulan Ramadan. Seperti halnya mereka tidak berpuasa, tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, atau bahkan banyak di kalangan anak-anak muda mereka berbuka di siang hari, bahkan ada yang berpacaran. Sungguh mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada Ramadan kali ini Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan Allah mengabulkan segala permohonan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita, seluruh rangkaian amalan-amalan kebaikan kita, tadarus kita, sedekah kita, puasa kita, salat kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.